warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di belakang jangan ribut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan yang sangat bermanfaat tentang landasan utama agama, inti dari dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, pembahasan tentang tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala bagi semua hamba-hambanya. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Terakhir hadis Mu'adz bin Jabal yang dibonceng oleh Rasulullah SAW, yang di situ ada penjelasan tentang Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata, mentauhidkannya, mengesakannya dalam beribadah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Dan hak hamba-hamba atas Allah yang Allah wajibkan bagi dirinya adalah agar dia tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Subhanallah, ini kabar gembira bagi ahlu tauhid. Nah, di akhir hadis ini ada di pertemuan kemarin ada pembahasan yang saya nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang makna hak hamba atas Allah. Ini kita sudah bahas adalah hak yang Allah wajibkan bagi dirinya sendiri, karena Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Sebagaimana dia mengharamkan perbuatan zalim bagi dirinya sendiri, maka Allah mewajibkan apa saja yang dikehendakinya. Makanya dalam masalah ini telah terjadi penyimpangan dari beberapa ahlul bid'ah, pemahaman yang keliru seperti Jabariyah, Al-Qadariyah, yang mengikuti pemahaman Jaham bin Safwan, yang mereka memahami kewajiban di sini adalah kewajiban yang berasal dari makhluk. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa mewajibkan baginya. Kemudian di akhir hadis ini, ketika Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah,
apakah aku tidak berikan kabar gembira kepada manusia tentang isi hadis ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tubashirhum fayattakilu, jangan kamu sampaikan kepada mereka sehingga mereka akan bersandar. Makanya Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini di akhir hidupnya. Bisa kita bayangkan, banyak sahabat yang tidak tahu hadis ini, karena ketika dia sampaikan sudah banyak sahabat yang meninggal dunia. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita orang yang ketika disampaikan padanya sesuatu tidak paham, bisa dia salah paham. Makanya Mu'adz bin Jabal menyampaikan di hadapan murid-muridnya yang sudah paham. Apa segi kesalahpahaman? Orang yang bersandar kepada rahmat Allah, ya, adalah dia khawatirkan dia meremehkan amal. Padahal tauhid yang sempurna konsekuensinya semangat dalam beramal. Karena tauhid mengandung konsekuensi mencintai Allah, mengharapkan rahmatnya, takut akan adabnya. Berarti orang yang bertauhid dengan benar tidak mungkin dia meremehkan amal. Orang yang meremehkan amal menunjukkan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar, tidak mengharapkan karunia di sisinya, tidak takut akan adabnya. Demikian pula orang yang mudah berbuat maksiat seperti itu. Makanya konsekuensi tauhid yang benar, ya, menuntut manusia untuk semangat dalam melakukan kebaikan. Karena tauhid inti utamanya adalah mahabbatullah, mencintai Allah, yang mana sudah kita ketahui mencintai Allah mengandung konsekuensi manusia itu merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Siapa yang merasakan ibadah itu nikmat, berarti dia betul-betul mencintai zat yang diibadahinya. Makanya dia merasa nikmat dekat dengannya. Oleh karena itu, hadis yang seperti ini kita sampaikan kepada manusia setelah kita pahamkan tentang tauhid yang sempurna kepada diri mereka. Itulah di pertemuan yang lalu saya jelaskan kenapa saya hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keamanan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, merekalah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Zalim di sini artinya syirik. Siapa yang lepas dari perbuatan syirik, dia dapatkan keamanan yang sempurna. Ya, termasuk sempurnanya menjauhi perbuatan syirik adalah tidak meremehkan perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat di situ, ya, meremehkan perbuatan maksiat di situ ada unsur mempertuhankan hawa nafsu. Dari sinilah kata sebagian dari para ulama, al-ma'asi baridul kufur. Perbuatan maksiat itu merupakan pengantar kepada kekufuran. Karena dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, apalagi meremehkannya, menjadikan seorang itu mempertuhankan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin." Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, ilahnya? Makanya perbuatan maksiat tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, orang-orang yang masih bergelimang dalam perbuatan maksiat, apalagi meremehkannya, tidak mendapatkan keamanan yang sempurna. Tidak mendapatkan keamanan yang sempurna karena tauhidnya tidak sempurna. Perbuatan syirik meskipun tidak dikatakan syirik yang sempurna, masih ada pada diri mereka. Makanya ayat-ayat seperti ini kita harus pahami dengan benar berdasarkan bimbingan dan tuntunan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Coba untuk perhatikan saat ini, ya. Setiap orang yang belajar tentang iman, belajar Al-Quran dengan tafsirnya, akan tumbuh dalam dirinya perhatian dengan amal. Paling tidak salatnya dia akan perhatian. Ini menunjukkan semakin sempurna iman, semakin kuat tauhid, perbaikan terhadap amal pun otomatis akan menyertai dan mengiringinya.
Makanya tidak mungkin kita pisahkan antara tauhid dengan amal, sehingga orang mengatakan sudah yang penting kita bertauhid saja, beramal apapun tetap menjadi masuk surga. Kita katakan pernyataan ini saja sudah menunjukkan pertentangan dengan tauhid. Bagaimana mungkin dikatakan orang yang menyembah kepada Allah semata-mata kemudian dia tidak beramal soleh? Terus apa artinya menyembah? Apa artinya menyembah? Ya, makanya ini pemahaman yang perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maksudnya hadis Muaz kemarin bukan berarti tidak boleh kita sampaikan di depan orang umum, tapi kita harus jelaskan dengan benar. Jangan menjadikan mereka salah paham atau menjadikan mereka kemudian bersandar kepada rahmat Allah, tapi kemudian menjadikan mereka ya dengan bersandar ini melalaikan amal, meremehkan amal, menghilangkan rasa takut dalam diri mereka terhadap ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa al-khauf dan roja itu harus seimbang, ya. Harus seimbang, yang selalu kedua-duanya menyertai manusia dalam langkahnya, seperti dua sayap burung yang kalau satunya hilang antara takut dan berharap, salah satunya hilang atau satunya lemah, maka akan menjadikan terbangnya burung tersebut tidak stabil. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan lihat pembahasan akhir dari kata pengantar yang dibawakan oleh penulis dalam kitab tauhid ini, yaitu masail. Fihi masail. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah. Saya sudah pernah disebutkan, masalah itu dalam bahasa Arab beda pengertiannya dengan bahasa kita. Orang itu bermasalah, berarti apa? Ada sesuatu yang jelek padanya, iya kan? Saya lagi punya masalah, punya kesulitan maksudnya, punya problem. Sedangkan dalam bahasa Arab itu masalah itu luas maknanya. Pertanyaan itu masalah. Diambil dari kata-kata soal, ya, masalah jadinya. Atau kalau dibilang masailul fiqh, masalah-masalah fikih artinya pembahasan-pembahasan dalam fikih. Jadi masalah itu adalah bisa diartikan kesimpulan, diartikan faedah, pembahasan-pembahasan penting. Itu dalam pengertian bahasa Arab. Kalau kita kan masalah artinya sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang memusingkan, itu masalah dalam pengertian bahasa kita. Baik, makanya diterangkan di sini fihi masail. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah, beberapa kesimpulan-kesimpulan penting. Al-ula, masalah yang pertama, kesimpulan penting yang pertama adalah apa? Al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Apa itu hikmahnya? Apa hikmahnya penciptaan jin dan manusia? Untuk makan dan minum. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Coba antum perhatikan, orang yang tidak perhatian sama masalah ibadah, masalah tauhid, perbaikan ibadah, bagaimana dikatakan dia bisa bahagia dalam hidupnya, sementara tujuan utama hidupnya tidak berusaha untuk diraihnya, atau paling tidak dia dekatkan diri dengannya, kepadanya. Tidak mungkin bahagia. Dari sini saya sudah kita pahami, hidup manusia kalau tidak diisi dengan tauhid, pasti yang ada adalah kegelapan dan kesuraman. Saya sudah pernah sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, nukilan dari ucapan Ibnu Qayyim, bahwa penyimpangan dalam masalah tauhid adalah sumber semua masalah pada diri manusia. Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwa Allahi udziba bihi. Allah telah menetapkan satu ketentuan dalam kehidupan semua makhluk yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, sesuatu itu akan menjadi azab bagi dirinya.
azab bagi dirinya. Wa man khafa ghairahu sulita alaihi. Siapa yang takut kepada selain Allah, sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai dirinya, memperbudak dirinya. Mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu akan menjadi kesialan, menjadi malapetaka. Bersandar kepada selain Allah, sesuatu yang disandari itu malah justru mengkhianati dirinya. Pokoknya tidak ada. Semua permasalahan kembali kepada masalah tauhid. Karena ini tujuan hidup manusia. Untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, alam semesta beserta isinya, mengutus para nabi dan para rasul. Jadi ini sumber kehidupan manusia. Makanya sekali lagi ya, manusia selalu bersandar dengan logika. Padahal logikanya juga tidak sempurna benarnya. Ya, orang-orang kadang-kadang melupakan ketika dia menghadapi satu problem tertentu, satu hal yang menyulitkan, dia memikirkan dengan pikiran yang pendek. Oh, ini saya salah karena saya kurang paham. Oh, ini saya salah karena modalku kurang. Oh, saya ini salah karena tidak belajar. Oh, ini saya salah karena kurang latihan. Kita katakan itu sebab dekat. Mungkin berhubungan dengan sebab yang dekat. Tapi sebab yang mendasari semua yang paling besar adalah karena Anda tidak memperbaiki hubungan dengan yang menguasai alam semesta beserta isinya. Akhirnya urusannya semua dipersulit. Akhirnya semua urusannya dipersulit. Makanya orang berpikir, ketika dia jauh dari Allah, ketika dia tidak dekat dengan memperbaiki tauhid, pasti kehidupannya akan dipenuhi dengan kesulitan. Hanya kelihatan sepintas mentereng, atau kelihatan penuh dengan sesuatu yang gemerlap disenangi oleh dirinya. Lihat nanti akibatnya pada hatinya. Dia tidak akan tenang orang tersebut. Cuma syaitan pandai mengesankan keburukan seolah-olah itu merupakan kebaikan. Makanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, lihat hidup mereka. Lihat, tidak ada kebaikan. Pertengkaran, permasalahan, masalah dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan temannya. Belum lagi keburukan-keburukan yang mudah mereka lakukan. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka. Makanya orang yang bertauhid itu bersyukur, ya. Kalau kita katakan berarti orang yang sudah belajar tidak punya masalah, ya tidak, punya masalah kita. Ada yang punya utang, ada yang sulit bayar utang, ada yang ketika usaha rugi, ada yang ketika melamar ditolak, ada juga tidak ada komen. Alhamdulillah. Ada yang harusnya paling tersinggung, dia cuma senyum sedikit. Tapi tidak ditolak, ya. Alhamdulillah diterima. Dan mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan. Jadi ada problem seperti ini. Tetapi ketika hal itu terjadi, tidak menjadi sebab dirinya kemudian gundah dan risau. Dia meyakini itu adalah yang terbaik karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan sebab berkurang kebaikannya di dunia, apalagi yang menjadi sebab kerusakan dalam urusan agamanya. Wallahi ini merupakan hakikat yang perlu kita renungkan bersama, ya. Kalau kita mau punya pandangan yang jauh, pandangan yang benar, menyelesaikan masalah jangan dengan sebab yang dekat. Anda menyelesaikan satu masalah dengan sebab terdekat. Kita memang diperintahkan melakukan sebab, tapi hanya selesai dalam urusan tersebut. Memangnya tidak punya masalah dalam urusan lain. Ada masalah lagi, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau kita yang berpikir, oh ini saya kurang pengetahuan, kita belajar sebentar, selesai satu masalah. Oh ini saya kurang latihan, kita latihan sebentar, selesai dua masalah. Oh saya ini kurang modal, selesai 3 masalah. Oh saya ini kurang ini, selesai 4 masalah. Terus ribuan masalah dalam hidup kita. Kenapa tidak kita ambil dari sumbernya? Kita ambil dari intinya. Makanya saya pernah jelaskan, doa saja kunci segala kebaikan. Inna du'a huwa miftahu kulli khairin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Doa itu adalah kunci pembuka segala pintu kebaikan. Masya Allah, langsung intinya ini ditempuh. Ada orang yang berpikir dengan sempit. Ya kita harus usaha,
Sekarang, siapa yang mengatakan sama Anda usaha yang melakukan sebab seperti tadi lebih terjamin berhasilnya dibandingkan doa? Secara logika, doa itu minta langsung kepada yang punya. Kalau sebab melakukan sesuatu yang masih ada perantara kepada yang Maha Kuasa, ya tentu minta langsung kepada yang punya. Ya kalau kita ajukan proposal di dunia kepada ini walillahil mathalul a'la, Allah memiliki persifatan yang maha tinggi. Kita butuh sesuatu, kita ajukan kepada orang yang kita tuju bantuannya lewat perantara atau langsung. Maka tentu kemungkinan untuk didengar langsung. Perantara ini bisa jadi dia salah menyampaikan atau bahkan tidak disampaikan proposal kita, atau bahkan dia membahasakannya dengan yang salah. Banyak kemungkinan. Jadi orang yang beriman itu berpikir dengan pemikiran yang inti, sehingga orang-orang yang soleh ketika ada masalah, mereka tidak perlu mengeluh dengan makhluk, tidak perlu menyalahkan ini atau menyalahkan itu, cari kira-kira siapa yang bikin masalah lagi, kira-kira saya salah makan obat apa lagi hari ini. Tidak perlu, ya, cari kepada sumber masalahnya. Makanya kalau saya terima musibah, sudah, ini karena dosa saya beristighfar kepada Allah. Masalah kita hadapi dengan lapang, orang lain juga tidak kita libatkan dalam masalah kita, artinya tidak kita tambah dosa kita dengan orang lain. Kita langsung tuju kepada yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini namanya melatih diri kita untuk selalu berhubungan dengan Allah. Apa faedahnya? Faedahnya melatih kita untuk menyempurnakan tauhid. Saya pernah menjelaskan dalam kajian, ya. Sebagian orang karena keawamannya mencela perbuatan selalu meminta kepada Allah. Para sahabat dulu dalam semua keadaan mereka minta kepada Allah. Dalam semua keadaan minta kepada Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan, "Sallallahu kulla syai' hatta syi'tan." Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendal. Tali sendal kalau putus minta kepada Allah. Apa gunanya orang minta kepada Allah? Ada yang mengatakan nanti kita menjadi manja. Memangnya apa salahnya kalau kita selalu mengadukan permasalahan kita kepada Allah? Ini menjadikan hati kita terbiasa bergantung kepada yang Maha Kuasa dan terbiasa tidak bergantung kepada makhluk yang lemah seperti kita. Ini namanya tauhid. Tauhid itu tidak langsung kita bisa praktekkan dalam hal yang besar. Kalau yang kecil-kecil saja tidak terbiasa kita bersandar kepada Allah. Bagaimana mungkin dalam urusan yang besar kita lantas langsung bersandar kepada Allah? Tauhid itu bukan langsung membalik telapak tangan langsung jadi. Harus ada latihannya dalam urusan-urusan yang kecil. Jadi minta kepada Allah segala sesuatu. Para sahabat mereka lakukan hal tersebut. Selalu berdoa kepada Allah. Setiap hari dibuka dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ada orang yang meremehkan, kenapa dalam perkara-perkara kecil kita harus minta kepada Allah? Siapa yang tahu dalam perkara kecil ini ternyata kita bersandar kepada kemampuan kita, kita memperbaikinya saja butuh waktu lama, habis waktu, menjadikan kita lalai dari pekerjaan yang lebih besar lagi. Kemudian keberkahannya banyak masalah yang akan menjadikan manusia itu rugi kalau dia tidak terbiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata. Dan ingat, ini yang selalu saya tekankan, beribadah kepada Allah itu akan dicapai dengan sempurna kalau kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, ibadah itu adalah cinta dan ketundukan yang sempurna. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal keindahannya, tidak akan mungkin kita mencintai. Makanya saya pernah sebutkan di awal-awal pertemuan kita, ayat yang disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata, kepada Allah. Ayat ini saling menafsirkan dengan firman Allah di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan
7 lapis langit dan juga bumi seperti itu. Yang kemudian keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Apa tujuannya Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, menurunkan keputusannya di antara keduanya? Allah terangkan, lita'lamu, agar kalian tahu wahai manusia, agar kalian kenal Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan tujuan penciptaan langit-langit dan bumi, diturunkannya keputusan Allah agar manusia mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Apa hubungannya dengan masalah tujuan yang disebutkan di ayat pertama untuk beribadah kepada Allah? Jelas, tidak mungkin beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya, mengenal kemahaindahannya. Kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifat. Makanya kita harus belajar tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, wa sifatuhul ula, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Saya katakan ya, dan ini tadi saya jelaskan, saya ulang-ulang dalam kajian. Hati manusia yang selalu dikotori dengan hawa nafsu. Tidak semudah itu orang mengatakan, saya mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Tidak mungkin. Cinta itu kan bukan cuma diucapkan, harus ada bukti. Kalau hatinya tidak mendahulukan Allah, tidak mengutamakan keridhaannya, berarti cintanya tidak sempurna. Nah, bagaimana hatinya bisa mendahulukan dan mengutamakan Allah, sementara perhiasan dunia yang selalu merasuk ke dalam hatinya, keindahan perhiasan, harta dan kedudukan jabatan yang selalu mendominasi hatinya. Sesuatu yang semu dan palsu ini ketika menggerogoti hati manusia, tidak akan ada yang bisa menyingkirkannya. Tidak ada, syaitan akan terus membisikkan, wah ini kedudukan, enak sekali orang punya kedudukan, Anda jadi orang terkenal, Anda jadi orang yang populer, banyak yang menawari fasilitas, banyak yang menawarkan ini dan ini. Harta, wah kamu punya harta, kamu bisa beli ini, bisa beli itu dan seterusnya. Bisa beli gunung, bisa beli bintang, bisa beli bulan. Dijual. Ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, sesuatu ini terlihat, memang kelihatannya, oh iya betul ya, orang yang punya ini dia bisa beli ini, bisa beli itu, kendaraannya mewah, rumahnya bagus. Kira-kira apa yang bisa menggantikan hal tersebut? Sudah katakan, orang yang berkutat pada dunia pasti hatinya akan berbolak-balik, karena hati ini belum ketemu dengan sesuatu yang memang dia diciptakan untuknya, itu mencintai Allah, mengenal keindahan Allah. Akhirnya dalam urusan dunia dia akan berbolak-balik dari satu cinta kepada cinta yang lainnya. Hari ini dia mencintai harta, besok cari kedudukan, besok lagi cinta kepada fasilitas rumah, besok lagi kendaraan, besok lagi cari ini, besok lagi perhiasan, besok lagi pakaian, besok lagi seterusnya. Tidak akan selesai, karena hatinya belum bisa tetap. Tidak mungkin Allah jadikan hatinya tetap untuk urusan dunia yang seperti ini. Yang bisa menggantikan semua adalah kecintaan yang sejati, yang memang hati diciptakan untuk itu, yaitu mencintai Allah. Makanya orang kalau belum mengenal cinta kepada Allah, hatinya tidak akan tenang, hatinya tidak akan ikhlas, sholatnya tidak akan khusyuk, rasa takutnya kepada Allah tidak akan sempurna, ketundukannya, tawakalnya tidak akan benar, semua rusak. Lalai dari mengingat Allah itu menjadikan semua urusan rusak. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Jadi orang kalau tidak mengenal agama dari inti, saya katakan tadi, dia capek memperbaiki, di sini sedikit, sini sedikit. Baru satu diperbaiki, yang pertama gagal, satu dibenahi, yang kedua lagi rusak, gagal dia terus. Tapi kalau dari inti yang diperbaiki, permasalahan hati ini adalah kembali kepada dua saja, menghilangkan kelalaian hati dan berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kelalaian hati dihilangkan dengan cara mengenalkan hati kepada penciptanya, supaya kalau dia telah mengenal keindahan Allah, keindahan dunia akan menjadi rendah. Keindahan dunia yang semu dan palsu akan hilang, tidak lagi
menggerogoti hatinya, hawa nafsu karena syaitan selalu menunggangi. Selesai sudah dua masalah ini yang menjadi sebab kebaikan bagi manusia, menjadi sebab tauhidnya sempurna, ibadahnya ikhlasnya sempurna, ya, ittiba'nya sempurna, yang menjadikan semua kebaikan dalam hidupnya. Ini tujuan penciptaan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Makanya kebahagiaan ini jangan sampai kita luputkan dalam hidup kita. Belajar tauhid yang benar, kemudian amalkan, ya, dan yakin kalau kita semakin sempurnakan hal ini, kebahagiaan yang hakiki kita akan dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dirasakan oleh orang-orang yang mulia sebelum kita, para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Masalah yang kedua, ats-tsaniyah, annal ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fi. Ibadah itu dialah tauhid. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang menyebutkan ya'budun, ya'budullah, u'budullah, artinya wahidullah, ya kan? Ayat yang saya bacakan tadi surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya kepadaku semata-mata. Sebagian ulama salaf menafsirkan illa liya'budun apa? Illa liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam ketundukan, dalam cinta, takut dan berharap. Jadi ibadah itu dialah tauhid. Makanya orang yang beramal tanpa tauhid, beribadah tanpa tauhid, ini berarti dia mengumpulkan dua yang bertentangan, yang saling bertolak belakang, berlawanan. Tidak mungkin diterima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia mengamalkan amalan saleh, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadahnya dan dalam beribadah kepadanya. Berjumpa dengan Allah, kalau ada orang yang beramal dan berbuat syirik, Allah tidak mau berjumpa dengan dia. Silakan cari sesuatu yang kamu jadikan sebagai sekutu dulunya. Ya, makanya orang-orang yang berbuat riya disuruh minta pahalanya kepada siapa yang dia jadikan niatnya waktu beramal di dunia. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada persekutuan. Ana adna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia berbuat syirik padanya, menyekutukanku padanya, aku akan tinggalkan dia dengan persekutuannya. Allah berlepas diri darinya. Nauzubillah min dzalik. Makanya tauhid, ibadah itulah tauhid. Li'annal khusumata fihi, karena permusuhan yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir atau musyrik Quraisy adalah dalam urusan mengesahkan Allah dalam beribadah. Kalau cuma sekedar ibadah, orang-orang musyrik Quraisy dulu beribadah apa tidak? Mereka masih meyakini agama dari Nabi Ibrahim, masih mereka melakukan apa? Tawaf, tapi dengan cara yang salah, ada yang telanjang, ada yang melakukannya menyimpang dari petunjuk Islam. Mereka masih memuliakan orang-orang yang datang beribadah di Baitullah. Mereka berikan minum, berikan makan, berikan keamanan. Mereka masih melakukan hal-hal tersebut. Tapi bersamaan dengan itu mereka menjadikan sekutu-sekutu dalam beribadah kepada Allah dengan patung-patung yang mereka sembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibadah dialah tauhid, ya. Makanya ini yang perlu kita jelaskan kepada orang-orang awam di sekitar kita, keluarga kita, bahwa ibadah tanpa tauhid itu tidak akan bermakna. Nauzubillah min dzalik. Ats-tsalitsah, masalah yang ketiga.
anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Orang yang tidak melakukan tauhid, tidak merealisasikan tauhid, berarti dia tidak dikatakan beribadah kepada Allah. Berarti dia belum beribadah kepada Allah. Coba lihat, ini inti. Bagaimana mungkin sekarang ada orang yang perhatian dalam masalah-masalah luar, tapi inti masalah tidak diperhatikannya. Tidak bermanfaat ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini orang yang tidak melakukannya, maka dia tidak dikatakan telah beribadah kepada Allah. Wa fihi makna qaulihi. Dalam hal ini terdapat ayat Al-Qur'an yang menunjukkan makna ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Kafirun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Atau makna yang lebih umum, kalian tidak beribadah seperti ibadah yang aku lakukan. Surat Al-Kafirun, ayat ini ada ma. Sama dengan kemarin waktu kita membahas tafsir. Ma di sini ada dua kemungkinannya. Bisa menjadi ma al-masdariyah atau ma al-mausulah. Ya. Kalau kita artikan dengan ma al-masdariyah, maka itu lebih umum maknanya. Wala antum abiduna ibadati atau ibadati. Kalian tidak beribadah seperti cara beribadahku. Ini lebih umum. Kalau kita artikan mausul, wala antum abiduna alladhi a'bud. Kalian tidak menyembah yang aku sembah. Berarti beda, apa yang kalian sembah adalah berhala-berhala selain Allah, aku menyembah Allah. Tapi makna ini dibandingkan dengan makna yang pertama lebih luas. Yang pertama, kalian tidak menyembah atau beribadah seperti ibadahku. Berarti semua bentuk ibadah tidak boleh mirip sama orang-orang musyrik yang disembah mereka berhala. Tidak boleh kita ikuti tata cara ibadahnya, tidak boleh kita ikuti, ya, karena ini menyerupai mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhususan. Ala kulli hal, ini menunjukkan ya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu salah satu di antara namanya adalah surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara namanya adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Karena di sini terdapat pengikhlasan ibadah untuk Allah semata-mata. Pemurnian ibadah tidak boleh sama dengan ibadahnya orang musyrik. Jadi beribadah kepada Allah bukan hanya ditujukan kepada Allah saja. Caranya tidak boleh sama dengan orang musyrik. Contohnya apa? Yang menunjukkan tidak boleh beribadah dengan cara yang dilakukan oleh orang musyrik. Apa contohnya? Menyanyi. Hah? Menyanyi ibadahnya orang musyrik tidak boleh. Jelas. Seperti melakukan sholat sebelum matahari terbit dan terbenam. Ada hadisnya kan? Larangan melakukan sholat sebelum matahari terbenam. Rasulullah SAW melarang karena beliau berkata dalam hadis yang sahih, fa innahu hina taghrub baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal musyrikun. Karena ketika matahari terbenam, ya, maka dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Ya, ini syaitan memasangkan dirinya supaya disembah oleh orang-orang musyrik. Yang ketika itu orang-orang musyrik sujud kepadanya, para penyembah matahari. Makanya dilarang kita sholat. Kalau kita sholat, tujuannya untuk siapa kita sholat? Kepada Allah. Tapi ketika di waktu itu dilarang, kecuali bagi orang yang terpaksa, ya, dilarang untuk melakukan sholat sunnah di waktu itu sama dengan waktu matahari terbit, karena ada hubungannya dengan menyerupai orang-orang kafir. Ada hubungannya dengan menyerupai ibadahnya orang-orang kafir. Mereka sujud, ini juga orang yang sholat juga ada sujudnya. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga di pertemuan yang lalu waktu kita bahas di masalah fikih, ya. Nah, jadi tidak boleh menyerupai tata cara ibadah mereka. Baik, itu masalah yang ketiga. Ar-rabi'ah,
Masalah yang keempat atau faedah penting yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Untuk apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul agar hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tujuan diutusnya para nabi dan para rasul adalah juga untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Jadi apa kurangnya? Allah menciptakan manusia tujuannya untuk tauhid. Allah menjadikan fitrahnya manusia cenderung di atas tauhid. Dikuatkan lagi dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, semua mengajak kepada tauhid. Subhanallah. Jadi pelanggaran kepada tauhid ini pelanggaran yang sangat tidak wajar sebenarnya. Jadi benar-benar bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan semua seruan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul syariatnya sudah kita ketahui berbeda-beda, karena syariat bisa sesuai dengan keadaan dan kondisi tertentu, zaman tertentu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah berfirman dalam Al-Quran, pada masing-masing kalian, masing-masing umat, masing-masing nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, kami jadikan syariat dan metode tersendiri, jalan tersendiri dalam mengamalkan agama. Tapi tujuan dan intinya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi perbuatan syirik itu pelanggarannya sangat banyak. Melanggarnya sangat banyak. Makanya ini kezaliman yang paling besar, melanggar hak yang paling besar, melanggar fitrah manusia, melanggar semua dakwah para nabi dan para rasul, melanggar semua isi dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan ke dunia ini. Makanya perbuatan syirik ini luar biasa buruknya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Al-khamisatu, yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu telah meliputi semua umat, sampai kepada semua umat. Makanya mengajak manusia kepada tauhid ini ajakan yang benar sesuai dengan fitrah dan tidak sulit. Ada sebagian orang, dan ini metode dakwah yang sangat keliru dan menyimpang dari dakwah para nabi alaihi wassalam. Mereka mengatakan kita jangan dulu mengajak kepada tauhid karena ini memecah belah. Kita bilang ini bodoh sekali. Berarti para nabi dulu semua diutus untuk memecah belah. Berarti Allah menciptakan jin dan manusia untuk memecah belah. Orang yang seperti ini pantas untuk dipecahkan pemikirannya, bukan kepalanya, tak boleh ya. Pemikirannya yang dihancurkan. Jadi kita katakan tauhid itu fitrah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atatuhum syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku ciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid, cenderung untuk mengikuti kebenaran. Kemudian syaitan mendatangi mereka, malaikat mereka dari agama. Jadi mengajak manusia kepada tauhid itu mengembalikan kepada fitrah. Apa yang sulit? Sampai pelaku syirik pun ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sesuai dengan keadaan hatinya. Makanya kalau kita ajak dengan cara yang baik, kita pahamkan tentang peribadatan kepada selain Allah, apa yang kita minta dari selain Allah itu dia juga tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi orang sudah mati. Dia sudah mati, kenapa diminta? Masih banyak kita yang masih hidup. Itu adalah ajakan untuk kembali kepada fitrah. Para rasul dan para nabi alaihi wasallam mulai dakwah dengan ini. Berarti ini cara dakwah yang paling mudah, paling diterima manusia, paling mudah diterima oleh semua golongan manusia, yang paling pintar, yang paling bodoh sekaligus, yang dari pedalaman atau dari kota, semua bisa menerimanya. Kenapa? Ini ajakan kepada fitrah manusia. Makanya para nabi dan para rasul, risalah yang mereka bawa kepada semua umat adalah ajakan
ajakan untuk bertauhid. Sama dengan ajakan untuk mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang mengingkari. Orang itu tidak ada yang mengingkari yang indah-indah, apalagi yang maha indah. Ini tuntutan hati setiap manusia, kecuali orang-orang yang benar-benar celaka yang akan menentang atau mengingkari tauhid. Jadi bukan permasalahan tauhidnya, tapi kadang-kadang orang salah cara menyampaikannya. Tentu saja kalau berdakwah di masyarakat umum, ya, langsung mengatakan semua kalian adalah musyrik. Wah sudah, dikeroyok lah. Bagaimana cara yang berdakwah pertama kali? Habis mau menyampaikan pembukaan, langsung telah terjadi kesyirikan di muka bumi. Bawakan ayat-ayat yang menunjukkan banyaknya perbuatan syirik di muka bumi. Ya, langsung kemudian mengatakan berarti kebanyakan kita adalah musyrik. Wah, gimana orang tidak ada kalau begitu? Jadi cara membawakan yang kita bawakan, ya, kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Dia yang menurunkan hujan, memberikan hidayah, Dia yang mengampuni dosa-dosa, Dia yang maha pengasih, maha penyayang. Harusnya kita beribadah kepadanya semata-mata, kita menyembahnya. Kenapa kita serahkan ibadah kepadanya? Bukankah Dia yang maha kuasa memberikan kebaikan, mencegah dari keburukan? Subhanallah, saya kan dapat seperti ini. Allah itu maha indah, maha sempurna nama-namanya, sifat-sifatnya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha perkasa. Dialah yang maha membuka hati manusia untuk menerima kebaikan, maha memberi petunjuk. Siapa yang mengingkari yang seperti ini? Jadi kalau kita sampaikan, kita ketuk fitrah hati mereka, insya Allah mereka akan mudah menerima. Makanya dijadikan dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid. As-sadisatu, poin penting yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid, agama para nabi adalah satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatmu, ya ini agamamu, adalah agama yang satu, yaitu para nabi dan para rasul, dan aku adalah Rabbmu, Allah adalah Rabbmu, maka sembahlah kalian kepada Allah semata-mata. Agama para nabi dan para rasul intinya satu, meskipun syariat tata cara pengamalannya berbeda-beda. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi tauhid adalah inti dari seruan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, as-sabi'atu, poin penting yang ketujuh, al-mas'alatul kabiratu, mas'alah besar, kesimpulan besar yang perlu mendapat perhatian. Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Beribadah kepada Allah, sudah kita katakan tadi, ibadah itulah tauhid. Beribadah kepada Allah tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan benar tanpa mengingkari taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ingat, ada sebagian orang-orang yang punya pemahaman Khawarij. Mereka dengan kebodohannya menggunakan istilah syar'is dengan hal yang sesuai dengan kepentingan hawa nafsu. Mereka mengartikan taghut itu pemerintah. Jadi taghut pemerintah, polisi itu taghut, masya Allah. Padahal polisinya mungkin sholat, mungkin dia punya sholat malam, mungkin dia punya bacaan Al-Quran dan zikir yang lebih daripada orang yang mengucapkan tadi. Ini adalah penyelewengan mana? Taghut itu pengertian dari para ulama tidak ada yang menyebutkan seperti apa yang mereka sebutkan. Umar Ibn Khattab mengatakan taghut adalah syaitan. Ada yang mengatakan juga al-kuhan, para dukun dan tukang sihir, al-kuhan wa sahara. Ada juga yang mengatakan man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dalam keadaan dia ridho dengan sembahan tersebut. Jadi jauh. Ibnu Qayyim menyimpulkan makna taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Jadi taghut diambil dari kata-kata tagha, melampaui batas, melebihi kapasitas diri. Taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, sesuatu yang menjadikan hamba melampaui batas dirinya. Min ma'budin, baik itu sesuatu yang disembah,
au matbu'in, sesuatu yang diikuti atau yang ditaati. Makanya semua yang disembah selain Allah adalah tauhid bagi orang yang menyembahnya. Tapi ada yang tidak ridho disembah, seperti Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani, dia tidak ridho. Malaikat disembah oleh pelaku syirik, malaikat tidak ridho. Orang-orang yang soleh disembah, kuburan mereka tidak ridho. Jadi dikatakan mereka ini tauhid. Kita artikan dengan ringkas saja, segala sesuatu yang disembah selain Allah tauhid, supaya memudahkan terjemahannya. Jadi kata beliau, masalah penting yang sangat besar, ibadah tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ada pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi tidak boleh orang mengatakan, yang penting saya beribadah kepada Allah. Anda tidak mengingkari, tidak menyelisihi perbuatan syirik, tidak mengingkari berlepas diri dari pelaku-pelaku syirik, tidak boleh. Karena tauhid itu ada dua rukunnya, yaitu apa? An-nafi wal itsbat. Ada penafian dan ada penetapan. Tidak boleh hanya menetapkan, tidak ada penafian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Ini dibawakan sebagai dalil di sini. Wa fihi makna qouli ta'ala, dalam hal ini terdapat makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya, ayat berapa? 256, ya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah dan menetapkan iman kepada Allah semata-mata, maka sungguh dia telah berpegang dengan bubul tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Harus ada pengingkaran. Makanya tidak boleh orang yang mengaku bertauhid, ada perbuatan syirik di sekitarnya, dia tenang-tenang saja. Yang penting saya beribadah, dia beribadah. Tidak boleh ingkari. Khususnya ketika dia menisbatkan diri kepada Islam, harus diingkari. Karena ini yang sangat dimurkai oleh Allah. Bagaimana mungkin mengaku mencintai Allah, tapi tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai masalah yang ketujuh, kita cukupkan ya, karena sudah waktu. Semoga apa yang kita kaji dan bahas bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Pak? Ada. Pertama. Ini sudah kita bahas ada 7, mau bahas lagi berapa masalah ini? Ya. Iya, barakallahu fikum. Perbuatan Mu'adz bin Jabal tadi menunjukkan dia memahami seperti itu dari Rasulullah SAW. Ingat, pemahaman sahabat itu beda. Jadi pemahaman antara Mu'adz bin Jabal dan bapaknya Jabal itu beda. Tidak boleh disamakan. Iya. Jadi Mu'adz bin Jabal itu memahami demikian. Dan dia sampaikan di depan murid-muridnya. Karena dia memahami Rasulullah SAW di hadis-hadis yang lain kan melarang menyembunyikan ilmu. Larangan menyembunyikan hadis yang sahih seperti kita bacakan ya. Man katamal ilma aljamahu Allahu yaumil qiyamati bil jami minan nar. Hadis sahih. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, dia akan dipakaikan pada hari kiamat tali kekang dari neraka. Dosa besar. Maka dia memahami ini Rasulullah SAW melarang dalam sementara waktu saja supaya orang tidak salah paham. Makanya dalam rangka ini Mu'adz bin Jabal menyampaikannya menjelang dia meninggal dunia. Kemudian ilmu yang boleh disembunyikan juga, nanti akan ada pembahasannya ya, adalah ilmu yang tentu tidak berhubungan dengan kebutuhan mendesak manusia. Karena perkara ini telah dijelaskan dalam masalah lain.
Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban bertauhid ini adalah hak Allah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka ketika disembunyikan tidak mempengaruhi agama mereka. Seandainya ini dibutuhkan dalam urusan agama, kalau disembunyikan menjadikan cacat agama, tidak mungkin diperintahkan untuk disembunyikan. Jadi disembunyikan hanya sementara waktu sampai manusia memahaminya. Makanya saya bilang inilah perbedaan antara Mu'adz bin Jabal dan Bapaknya Jabal. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tawaf itu telanjang. Mereka meyakini karena itu lebih mensucikan diri. Jadi biar kotorannya semua lepas dari badan mereka. Yang bodoh-bodoh mereka ini, ya. Namanya juga orang musyrik, tidak ada yang pintar, ya. Yang paling pintar sekalipun adalah bodoh. Ya, jadi mereka meyakini dengan tidak berpakaian itu lebih mensucikan, tawaf suci, gitu. Itu dilakukan oleh mereka. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Allah Subhanahu wa taala ala lahu khalq wal amr. Baginya penciptaan dan perintah. Apakah maksudnya perintah itu Syariat. apa kan ada ya amrul kauni, yang kauni itu maksudnya takdir kauni kan seperti berjalannya matahari ya. Ya, takdir manusia itu kauni namanya. Jadi yang kauni itu al-khalq, itu kauni. Al-amr itu syar'i. Itu artinya Allahul khalq wal amr, dialah yang punya penciptaan, menakdirkan segala sesuatu. Wal amr artinya perintah, ini pensyariatan. Makanya khalq dan apa ini kauni dan syar'i kan perbedaannya sudah kita ketahui. Kalau kauni mesti terjadi, bisa Allah cintai, bisa tidak Allah cintai. Adapun kalau syar'i tidak mesti orang lakukan, ya, tapi Allah cintai semua. Nah, barakallahu dalam pembahasan masalah takdir. Ada yang lain? Menjelaskan bahwa beribadah itu akan menjadi sempurna dan nikmat kalau kita mengenal Allah. Pertanyaan saya ini, Ustaz, bagaimana cara mengenal Allah? Apakah dengan kita menghafal nama-nama Allah, itu atau gimana? Baca penjelasannya. Jadi namanya kita baca, kita kenal. Seperti dalam Al-Quran itu kita baca penjabarannya. Jadi buku-buku yang menjelaskan tentang penjabaran nama manusia biasanya di tafsir itu ada. Atau seperti yang dikumpulkan di Nasyid Al-Roza, Fikih Asmaul Husna, dia kumpulkan dengan perinciannya. Jadi kalau kita semakin kenal perinciannya, kita semakin tahu keindahannya. Contohnya saja, misalnya Allah punya nama Al-Latif, Maha lembut atau Maha halus. Al-Lutuf itu termasuk kebaikan, termasuk nama-nama yang menunjukkan makna kebaikan. Allah punya kebaikan, tapi dalam bentuk lembut. Di antara konsekuensi atau makna nama ini adalah kebaikan Allah itu sampai kepada manusia. Kadang dari ada yang tidak disadari manusia bahwa itu baik. Ini akan menjadi sangka baik selalu kepada Allah. Ada takdir yang menimpa kita, kita menganggap kita buruk, tapi kita ingat Allah itu Al-Latif. Ini kebaikan yang Allah inginkan. Cuma saya tidak tahu, atau orang-orang tidak tahu bahwa ini adalah kebaikan untuknya. Nah, dengan itu kita akan bersangka baik kepada Allah. Ini kebaikan, ya. Makanya mengenal nama Allah itu akan menjadikan kita semakin menyempurnakan ibadah. Sama dengan urusan dunia. Semakin kita kenal keindahan sesuatu, kita semakin suka, kan? Semangat kita lakukan. Semakin kita cintai sesuatu itu, semakin kita berpegang dengannya. Coba kalau kita pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan hobi kita, kita tahu manfaatnya, apalagi kita butuh, ya, dari penghasilan kita akan lakukan dengan semangat. Coba pekerjaan yang tidak kita kenal, kita belum tahu manfaatnya, kita akan kerjakan asal-asalan. Nah, begitu keadaannya. Ini dalam urusan dunia yang kebaikannya relatif, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya mutlak dan sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia. Nah, Assalamualaikum. Ustaz, masalah apa tadi tidak diterimanya amal ibadah seseorang apabila mereka masih tidak mentauhidkan Allah seperti itu. Ada contoh teman saya, kalau kita mau pergi mancing, kalau dia lihat hewan-hewan kayak yang tidak wajar seperti biawak gitu, dia mengatakan, ini pasti kita tidak akan lakukan ya. Ya, apakah yang temanmu yang mana ya? Orang tadi atau biawak tadi? Kayaknya lebih baik biawaknya daripada dia. Biawaknya pemahaman yang aneh ya. Terus, apakah selama dia mempercayai itu amal ibadahnya tidak diterima sampai sekarang atau Yang wajar.
Iya, dari awal kau bilang kemana nih? Berarti kau berteman sama orang yang begitu kan tidak? Jadi begini. Soalnya jago ngikat. Jadi kalau udah jago pancingnya, kau panggil dia meskipun dia sama seperti Jawa. Ya. Tadi termasuk tatoyur, ya. Tidak boleh berserah itu kepada selain Allah. Itu bisa jadi syirik kecil, bahkan bisa membawa kepada syirik besar. Biawak itu apa urusannya sama ikan? Tidak bersepupu, tidak bertetangga, tidak saling kenal. Kenapa hanya biawaknya bergerak begini, kemudian langsung dihubungkan dengan ikan? Ini sama sekali. Iya, makanya saya bilang kayak itu kadang-kadang dilakukan oleh orang yang merasa pintar, padahal sangat bodoh sekali. Tidak ada hubungannya, tanya sama dia. Di mana Anda pernah lihat dia bertemu dengan ikan, kenalan di mana, bertetangga? Tidak pernah. Kenapa dikatakan berhubungan? Jadi sebab akibat saja tidak ada, apalagi benar-benar menentukan. Nah ini seperti ini memang termasuk hal yang perlu dinasihati dari teman tersebut. Ini tidak boleh, ini perbuatan syirik. Ini biawak itu tidak punya akal, tapi manusia lebih tidak punya akal lagi. Ya, biawak saja mungkin tidak pernah berpikiran untuk menjadi penentu ada atau tidaknya hasil pancingan. Mengapa orang tadi yang punya akal malah melakukan yang seperti itu? Nah, kalau sambil kita tanya jawab, ada makanan yang mau dibagikan ya? Silakan. Ada makanan yang dibagikan. Jadi tidak boleh. Jadi itu menunjukkan namanya tatoyur, mengurangi kesempurnaan tawakal. Ya tidak sampai begitu. Mudah-mudahan dia jahil. Nanti akan dibahas ini. Ada penghalang-penghalang ibadah itu atau syirik itu tidak dikatakan terjerumus kalau dia belum tahu atau dia menyangka ini kebiasaan dari moyangnya, maka dinasihati. Nah, Tinggal dari biawak. ada juga masa dia itu biawak. Iya. Jalanan, Ustaz. Hah? Oh, di jalanan. Oh di jalanan. Kota berapa itu? Tidak katanya. Itu cuma contoh, karena banyak lihat bencong lagi sial. Nah, kalau kan bermaksiat, tapi itu kan dilarang dalam Islam. Maksiat dan maksiat. Awan jadi awan kasih. Anak-anak tidak boleh rebutan ya, jangan rebutan nanti dikasih. Anak-anak jangan berdiri, jangan rebutan, disuruh. Nah. Satu. Iya. Tidak, ibadah dan ibadahnya beda. Ya kita sholat begini, mereka tidak seperti ini sholatnya. Puasa mereka juga ada, berbeda sama kita. Jadi berbeda-beda caranya. Nah, cara ibadah yang mereka lakukan beda. Ada yang bertanya, habis itu kuenya? Bisa dibungkus? Ya kita akhirnya. Orang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.